kode dengan memasang bendera merah putih di bio Instagramnya, yang juga menjadi satu-satunya hal yang ada di bionya. Merah putih, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Dan kepada yang pergi kantor bekerja juga, semoga sentiasa diberkahi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Oke, guys, saya ingin berbahas atau berbicara terkait dengan pemain keturunan yang mungkin akan masuk bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan September nanti, karena selepas Martin Paes akan bermain ketika melawan Australia nanti di GBK, pasti ada lagi pemain keturunan. Seperti kata Arya Sinulinga, ada pemain lini gelandang atau di tengah yang dalam proses. Siapakah dia pemain itu kita tidak tahu juga, guys. Dan dikabarkan juga bergema sekarang ini Jairo Redewell telah memasukkan bendera Indonesia di dalam akaun Instagramnya. Itu mungkin mungkin tidak, kita tidak pasti, guys, mungkin hacker atau bagaimana. Tetapi Jairo Redewell, kalau mengikut perkiraan Bapak Erick Thohir dan juga Arya Sinulinga, ini agak sulit untuk dimasukkan gabung dengan timnas Indonesia untuk diambil sumpah WNI-nya, karena beliau pernah menjadi pemain kebangsaan ataupun pernah bergabung dengan timnas U21 Belanda, ya. Jadi apabila dia sudah bermain untuk timnas Belanda, memang agak sulit untuk proses, sama kasusnya seperti Martin Paes nih. Tetapi Martin Paes alhamdulillah sudah sah menjadi milik Indonesia, bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi tidak mustahil juga Jairo Redewell ini bisa juga masuk ke dalam timnas Indonesia. Ini karena prosesnya itu memang sulit, tetapi tetap bisa berlaku sedemikian kalau semua dia punya berkas dan dokumentasinya itu dapat diurus dengan baik. Dan seperti Martin Paes, walaupun agak sulit, tetapi tetap juga akhirnya menjadi bergabung milik Indonesia itu. Jadi kita doakan semoga itu perkabaran yang baik, walaupun masih lagi dalam rumornya, kita belum sah lagi. Tetapi apapun, saya ingin mereaksi juga video ini, guys, karena mungkin ada berita yang baik daripada info terkini. Oke, dengan judulnya Martin Paes, kalian gak akan menyesal gabung timnas. Jairo Redewell pimpin gerbong akhir tahun. Apa di sebalik berita ini? Yuk kita nonton bareng, guys. Martin Paes. Bergabungnya Martin Paes yang pada akhirnya berhasil memenangkan sidang di FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, kami pikir telah membuat banyak pemain lain yakin jika PSSI sungguh-sungguh untuk membantu para pemain mewujudkan mimpinya bergabung ke skuad tim Garuda, termasuk sosok Jairo Redewell, seolah memberikan kode bahwa ia makin dekat dengan Indonesia. Tatkala menambahkan bendera merah putih di bio Instagramnya, dia memasukkan bendera merah putih, ya. Jadi kita tidak tahu betul kayak ini, guys, atau tidak. Dia punya channel Jairo Redewell ini. Dia punya ejaan JRIETEWELD. Mempunyai 60.000 pengikut, ya. Oke, nanti kalian semak di Instagramnya. Tak hanya Jairo, pemain lain juga terang-terangan makin ngebat untuk bela timnas. Lantas siapa saja? Inilah gerbong yang berpotensi untuk gabung skuad tim Garuda selanjutnya. Di bulan Agustus ini, rumor soal para pemain keturunan kembali mencuat, teman-teman. Pasalnya, ex-ko PSSI Arya Sinulinga beberapa kali membeberkan soal proses pemain keturunan yang kian dekat dengan tim Garuda.
Tanggal 1 Agustus, seperti yang dilaporkan oleh okezone.com, Arya Sinulinga mengatakan jika dokumen para pemain keturunan sudah pada masuk dan semua sedang PSSI urus. Sedangkan di minggu-minggu ini, ia bahkan mengkonfirmasi jika di jeda internasional atau FIFA Matchday pada awal September, akan ada pemain yang datang ke Indonesia. Di mana jadwal itu dipilih? Karena di tanggal itulah pemain bisa mendapatkan waktu libur dari timnya untuk terbang ke Indonesia. Siapakah itu guys, pemain itu yang datang ke Indonesia? Sudah pada diurus dia punya berkas semua. Jairo Redowell kirim kode ke Indonesia. Jairo Redowell. Nama Jairo Redowell sejatinya sudah lama jadi salah satu nama pemain yang dirumorkan dekat dengan PSSI. Namun sayang, setelah sempat dirumorkan bakal tiba di Indonesia di akhir musim lalu, ia hingga saat ini belum juga tiba di Indonesia. Sempat muncul laporan bahwa PSSI sulit mendatangkan Jairo. Tapi menariknya, baru-baru ini pemain 27 tahun itu justru memberikan kode dengan memasang bendera merah putih di bio Instagramnya, yang juga menjadi satu-satunya hal yang ada di bionya. Ada bendera merah putih guys. Menariknya, alih-alih memasang bendera merah putih Indonesia yang benar, Jairo ini kedapatan memasang bendera yang mirip dengan Indonesia, yakni Monaco, yang sama-sama merah putih. Hal ini pun jadi perhatian para penggemar, tapi tetap saja mereka yakin jika niatan Jairo adalah memasang bendera merah putih Indonesia. Kayaknya emang mau masang bendera Indo, tetapi dia nggak tahu perbedaan antara bendera Indo sama bendera Monaco. Yang penting bendera merah putih. Tulis akun Danar 154. Bang Jarwo di profil salah bendera kayaknya. Tulis ar.allshopping. Kena hack mungkin, itu bendera Monaco. Ukurannya kecil, plus merahnya gitu. Tulis akun Ilham M. Nur. Feeling gue ini pemain yang dimaksud Pak Arya posisi tengah yang sedang diproses. Tulis akun Huda Hudo. Terlepas dari apakah ini adalah kode yang diberikan Jairo soal hubungannya dengan Indonesia yang makin dekat, yang pasti jika Jairo bisa bergabung ke Timnas Indonesia, ini akan jadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini tengah Timnas Indonesia. Pemain yang musim ini bergabung ke tim raksasa Belgia Royal Antwerp itu merupakan pemain berpengalaman yang udah makan asam garam dalam persaingan ketat di Premier League. Gaya mainnya yang ngotot untuk memenangkan duel-duel lini tengah akan sangat membantu dan menarik jika disandingkan dengan Tom Haye. Sehingga kombinasi itu akan semakin membuat lini tengah kita kuat, bukan? Memang kuat. Oke guys, tapi dia punya permainan ini kan, saya nampak lah dia punya sedikit highlight. Ada juga saya tengok di YouTube ya, channel YouTube. Cara mainan Jairo Redowell ini, dia hampir sama dengan Calvin Verdong. Dia biasa dengan kaki kiri, tapi posisinya Jairo Redowell ini dia bermain di gelandang. Jadi dia memang cocok dengan Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand gitu. Kemudian Calvin Verdong main di bagian lini pertahanan sebelah kiri. Jadi pass ball kepada Jairo Redowell ataupun kepada Tom Haye, kemudian baru bentuk build up dari situ. Jadi kalau dia dapat masuk ini guys, memang mantap juga lah. Memang sebab dia punya pengalaman bermain dengan timnas Belanda juga ya di U21, dan kini dengan klub di Belanda. Memang punya pengalaman dan juga pemain berkualitas. Saya setuju kalau dia masuk ke bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi kita nantikan ya, siapakah pemain yang kata Arya Sinulinga yang sudah diproses berkasnya di pemain di gelandang ini. Mungkinkah Jairo ataupun pemain lain. Team of the brave, never back down. Path that we pave for the crown. Every pass precise. Oke, dari segi permainan oke. Ini lagi Lock Schiffer. Ini satu lagi, ini muda lagi. Baru-baru ini Aubrey memposting sosok Lock Schiffer, seorang gelandang serang yang dinilai sangat potensial. Dalam interviewnya dengan Yusa Nugraha, Lock Schiffer ini merupakan pemain keturunan Indonesia yang memiliki garis keturunan dari sang nenek dan kakek Jawa yang pindah ke Belanda pada usia 18 tahun.
Berbicara soal pemain yang 18 baru berusia tahun. 19 tahun ini, sosoknya dinilai sebagai sosok gelandang potensial yang bisa jadi opsi PSSI untuk memperkuat timnas. Saat ini, pemain yang bisa main sebagai gelandang maupun pemain sayap tersebut tengah bermain untuk tim Eindhoven Under 21. Jika melihat aksinya di lapangan, pemain ini adalah pemain yang lincah. Ia punya kaki-kaki cepat dan gerakan tubuh yang lembut. Kalau kata Yusa, IQ pemain ini bagus. Dan itu membuat dirinya layak untuk jadi opsi dari skuad tim Garuda, terkhusus di timnas kelompok umur seperti timnas U19 yang bersiap untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia Under 21. Oh, ini Under 21 lagi. We become a team of the brave, never back down, paths that we pave. Kita menantikan juga guys ya, semua pemain-pemain keturunan ini bisa bergabung di kelompok umur sekalipun untuk membantu Oleh Romani Indonesia. menikmati Oke, oleh kebangkitannya. Romani. Ini lagi guys yang Pemain yang paling dinanti-nantikan, diharapkan baik oleh Coach Sintayong hingga para penggemar timnas, kami pikir adalah Ole Romani. Apalagi jika melihat performa dari Ole di awal musim ini. Jadi setelah musim lalu ia lebih banyak menepi akibat cedera, di awal musim ini Ole Romani langsung tampil menjanjikan. Ditempatkan sebagai penyerang sayap, Ole menunjukkan kemampuannya dalam hal kecepatan, skill, position, dan finishing yang menjanjikan. Dari 3 laga awal, 2 gol berhasil ia ciptakan untuk 2 membantu gol lah. FC Utrecht menempati Dari posisi 3 klasemen 3 pelonan. Eredivisie sementara. Ook al met de pre-season erbij. Ik zit er gewoon lekker in en ik probeer zeg maar in die focus te blijven. Goals te blijven maken, belangrijk zijn voor het team. En ja, het zijn pas 2 wedstrijden, dus we zijn nog nergens natuurlijk. Dus gewoon zo doorgaan. Ja, maar je zegt al, ook die pre-season gaat lekker. Heb je er een verklaring voor? Zit je lekker in je vel? Gaat het privé goed? Nee, ja, het was gewoon vooral de motivatie is denk ik vorig seizoen. Veel geblesseerd geweest, niet heel veel gespeeld. Dus dat knaagt aan je als profvoetballer. Je wilt voetballen, je wilt minuten maken. Dus ja, dat was voor mij de motivatie en die knop die moest om. En ja, dat gaat aardig nu. Berbicara soal Pengalaman hubungan Ole juga dengan ini ya. timnas, beberapa kode terakhir yang Ole berikan adalah saat di-follow Erick Thohir, yang kemudian ia follow balik. Selain itu, ia juga nampak meninggalkan komentar love pada postingan Ragnar Uratmangun. Jelas, kini kita berharap jika Ole pada akhirnya memilih untuk gabung timnas. Apalagi sahabatnya seperti Martin Paes dan Ragnar sudah lebih dahulu gabung timnas, yang kami pikir juga telah meyakinkan Ole untuk mengikuti jejak keduanya. Mantap, mudah-mudahan Ole Romani ini bisa gabung dengan timnas Indonesia. Diharapkan di bagian lini depan gabung dengan Rafael Struijk dan juga Uratmangun ya. Mantap. Kalau dari ini oke lah guys kan. Timnas Indonesia. Tentu kita masih sangat butuh pemain-pemain yang siap memperkuat tim Betul. Garuda demi bersaing di round 3, 4 atau babak playoff demi mencapai tujuan Piala Dunia 2026 yang sudah ditargetin oleh PSSI dan juga pelatih Coach Sintayong. Target besar PSSI dan Coach Sintayong guys. Oke guys, memang berita ini sudah lama sebenarnya, tetapi belum ada kata putus daripada sama ada PSSI ataupun pemain itu sendiri. Tetapi apa yang mereka tunjukkan dalam media-media sosial yang menunjukkan bahwa ada bendera Indonesia di Jero Rediwal tuh di akun Instagramnya juga menunjukkan bahwa semangat dan mungkin keinginan mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi mungkin ada batas-batas yang perlu diharungi, prosesnya itu yang perlu diikuti sehingga kesulitan-kesulitan itu mungkin akan dapat diatasi segera. Jadi ini sebagai semangat untuk kita. Memang kita tahu, memang kadang-kadang kita selalu mendengar berita-berita sebegini, tetapi semuanya tidak mustahil guys. Ini dapat dibuktikan apabila Calvin Verdong mengambil sumpah WNI itu secara tiba-tiba sahaja. Bapak Erick Thohir membawanya ke Indonesia dan Calvin Verdong sudah mengambil sumpah WNI. Sebenarnya saya pun tidak mengetahui yang Calvin Verdong dulu tuh dia mengambil sumpah WNI, tetapi secara yang kita tidak fikirkan begitu cepat sekali. Nah, jadi begitu juga sedemikian dengan berita-berita sebegini. Walaupun dia mungkin masih dalam proses, tetapi kita harus berdoa, kita punya semangat, kita punya keyakinan bahwa pemain-pemain yang punya pengalaman ini
terutamanya oleh Romeni dan juga Jairo Rediolini, pemain yang sangat bagus sebenarnya untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini akan menjadi kenyataan mereka bergabung dengan timnas Indonesia. Yang penting kita doakan yang terbaik. Memang berita-berita ini hangat. Kalau tiada pokok bergoyang, sudah tentu berita ini tidak akan ada. Tetapi ini sudah menunjukkan bahwa ada angin yang meniup pokok itu sehingga dia bergoyang begitu. Dan mungkin kesahiannya itu kita tidak tahulah, mungkin 60%, 70% kesahian berita-berita ini. Tetapi doakan yang terbaik dan kita harus apresiasi juga kepada mana-mana berita-beritanya positif dan mungkin ada clue-clue, ada hint-hint untuk pemain itu datang walaupun belum sahih, tetapi harusnya kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia, guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian? Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian punya info yang tersendiri kan boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan pada yang sudah subscribe, guys, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang dengan baik di ruangan YouTube ini. Jutaan terima kasih kepada semua. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.